Selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Valentino Lamangun, mahasiswa semester 3 dari program studi sosiologi. Mau mempresentasikan hasil resum buku ketiga dari teori sosiologi modern yang saya terjemahkan dari buku Jürgen Habermas tentang demokrasi and the public sphere. Baik, masuk di pengantarnya. Di bawah feodalisme, Habermas melaporkan wilayah publik tidak ada sebagai ruang interaksi dan debat, tetapi hanya representasi. Aristokrasi dan bangsawan memainkan drama simbolis keagungan di hadapan rakyatnya. Ya. Berbicara tentang ranah publik adalah hal yang genap menyesatkan sejauh publisitas sebagai atribut status atau performative mode, ya, dan hubungan antara publisitas representatif ini dan tontonan yang dimediasi massa hari ini di kehidupan publik itu hanya pertunjukan yang dipentaskan untuk atas nama publik ya. Faktanya tidak ada ya. Publik sebagai seperti hanya tampilannya. Ya. Jadi apa yang kita rasakan sekarang, apa yang para pemerintah buat waktu itu, menurut Jürgen Habermas adalah bagian dari sebuah kebohongan ya, para elit terhadap rakyatnya. Rakyat hanya dijadikan sebagai latar belakang dengan tujuan-tujuan mereka tertentu ya. Jadi mereka hanya memediasikan apa yang mengatasnamakan rakyat begitu. Sebuah ranah publik yang berbeda dan akibat ya, lingkungan pribadi yang berbeda itu. Habermas di sini berfokus pada 3 negara ya, yaitu Inggris, Prancis, dan Jerman yang pada waktu itu ada pembentukan masyarakat sipil ya, yang didukung oleh ideologi otonomi swasta ya, yang dan akhirnya mengubah publisitas menjadi semakin meningkat ya, dengan jangkauan geografis dan keteraturan perdagangan kapitalis ya. Dengan adanya jaringan komunikasi, mereka mencoba menyebarkan berita yang ada ya. Namun digunakan waktu itu untuk dunia perdagangan ya. Untuk mulainya ya, hal itu disebutkan dengan bulletin ya, sebuah berita atau bulletin. Untuk memulainya, bulletin diedarkan di kalangan tertutup jaringan perdagangannya. Jadi hanya sebatas mereka saja, hanya sebatas orang-orang yang berdagang ya, kaum pemilik modal gitu. Sedangkan kaum proletar atau kita yang buruh, kita hanya sebatas menikmati saja yang ada gitu. Namun berita ini, bulletin ini, koran ini hanya disebarkan untuk para elit yang memiliki modal ya, disebut dengan bourgeois begitu. Ya. Publik masih menjadi kekuatan ya. Kita hanya sebagai kekuatan feodal itu. Ya. Kita hanya menerima yang lisan, dalam bentuk lisan, teatrikal ya, dan langsung ya. Itu yang kita dapatkan ya. Bulletin yang kita dapatkan ya. Pada abad ke-16 bagaimanapun lanskap sosial Eropa berubah dengan cepat ya. Pada abad itu Eropa berubah dengan cepat dan perdagangan kapitalis mulai menjadi dasar daripada peran dalam kehidupan ekonomi dan politik. Jadi pada abad ke-16
masyarakat Eropa berubah begitu cepat. Mereka mulai fokus pada yang namanya peran perdagangan ya, persaingan perdagangan ya, persaingan perdagangan gitu. Jadi perdagangan waktu itu menjadi sebuah hal yang utama ya di kehidupan sebuah negara gitu. Ya. Ya. Karena apa? Karena adanya keuntungan ya, keuntungan dan ketergantungan ya, antar negara, kekuatan ya, yang mendukung pasar luar negeri dan domestik, pasar dalam dan pasar dari luar ya, yang pastinya pendapatan yang lebih penting gitu ya. Reformasi membuka jalan bagi tumbuhnya privatisasi agama ya. Ya. Otoritas publik mengasumsikan lebih banyak dimensi birokrasi, termasuk pemisahan yang lebih besar antara parlemen dan yudikatif. Ya. Ya. Rakyat masih sebatas subjek, tetapi istilah publik sekarang datang untuk dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan ya dengan otoritas negara ya, yang tidak dipersonalisasi keterbukaan dan signifikannya dari budaya bangsawan ya, dan mulai berkurang gitu ya. Ya, kita berikut hubungan yang kompleks antara ekonomi dan negara muncul selama fase merkantilisme. Di satu sisi, perebutan ekonomi, produksi dan perdagangan melihat ruang pribadi ya. Tapi di bawah merkantilisme juga ekonomi adalah kepentingan publik ya, yang intens. Jadi pada masa merkantilisme, pada masa-masa gereja begitu, itu ekonomi juga termasuk hal yang penting ya, yang diutamakan pada waktu itu. Ya. 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 Berikut bagi Habermas, dua penggerak sisi supply yang sangat penting untuk pertumbuhan pers ya, sangat penting untuk pertumbuhan publik ya. Yang pertama adalah berita ya. Berita telah menjadi komoditas dan ada skala ekonomi yang dapat dimanfaatkan dengan memproduksi berita untuk pembaca yang diperluas. Jadi menurut Habermas, yang pertama, berita telah menjadi hal yang utama ya untuk diberitakan kepada masyarakat gitu ya. Berita ya, untuk memproduksi berita dan memperluas itu hal yang menjadi utama ya, komoditas utama menurut Habermas. Yang kedua, otoritas negara ya dengan cepat mengambil alih kekuatan kata yang dicetak. Jadi tidak sembarang kata ya, tidak sembarang kata yang tercetak atau yang ya tercantum dalam berita ya. Negara punya otoritas di situ. Negara berhak menaruh apa ya. Kenapa? Karena negara juga menjaga apa? Otoritasnya ya. 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 Kenapa? Di sisi lain ya, ada permintaan fundamental ketegangan antara ciri dari publik ya. Jadi publik juga harus mempunyai penalaran yang baik tentang apa yang kita dapat ya. Dalam merkantilisme, negara mengatur ambivalensi ya, antara peraturan publik dan swasta. Ya. Negara mengambil alih gitu, baik swasta maupun publik ya. Ya. Pada awal abad ke-18 ya, di situ terjadi hal yang biasa ya, sudah menjadi hal yang biasa untuk halaman jurnal dan majalah yang akan diambil pasti ada tercantum ekonomi dan propaganda ya. Tercantum ada kata-kata propaganda dari negara ya tentang ekonomi. Negara, kenapa negara punya otoritas di situ? Apa yang tercantum di dalam kata-kata seperti apa itu akan diberikan oleh negara.
pada fase ya, berikut pada fase artikel kecil kemungkinan untuk menyerang aktivis negara. Negara juga menjadikan media cetak untuk menyerang para aktivis yang mencoba membongkar kebohongan di balik semuanya, membongkar kebohongan di negara tersebut. Ya, jadi tercantum ada hinaan, kritikan, itu pasti ya. Ya. Yang berikut peran yang Habermas berikan kepada publik ya, yang menderita ambiguitas ya tertentu ya. Jadi itu peran yang diberikan Habermas ya. Bagaimanapun publik ya, serta lingkungan yang digambarkan Habermas seolah-olah adalah pada abad 18 adalah fenomena ya yang ditandai ya setelah ya munculnya pers, bulletin, berita media cetak gitu. Ruang publik ya, yang ruang publik yang dijadikan ya itu melampaui halaman-halaman cetakan tekan dan melampaui strata terbatas para penyidik dan filsafat ya. Jadi para penyidik dan filsafat juga mencoba masuk di dalam dunia tersebut, namun mereka juga tidak bisa begitu ya. Bagi Habermas, kenapa ruang publik bourgeois ya pada prinsipnya ditentukan oleh nilai-nilai dialog egaliter ya. Bahkan dicetak halaman ya, di halaman utama majalah tersebut menggunakan format editorial dialogis, di mana surat kepada editor diberikan status khusus ya, secara khusus begitu ya. Kaum bourgeois mengadopsi jubah kelas universal ya, dengan menegaskan cita-cita meritokratis pasar bebas ya. Mereka mencoba masuk ke wilayah pasar bebas dengan seolah-olah bahwa ini untuk semua ya, universal untuk semua ya. Secara historis, klaim polemik tentang rasionalisme semacam ini berkembang di hubungannya dengan debat publik ya, melawan ketergantungan otoritas ya, dan pangeran rahasia daripada negara ya. Baik, pada dasarnya apa yang diungkapkan Habermas telah terjadi pada sekarang ya, merambat pada saat sekarang yang kita rasakan saat ini. Namun yang sekarang kita rasakan adalah berita ya, baik dari medianya pemerintah, yaitu haknya pemerintah, dan swasta itu haknya swasta, tidak ada campur tangan dari negara. Itu yang kita rasakan sekarang. Jadi terima kasih kepada Bapak Habermas ya, yang telah menggambarkan dunia pada saat itu ya.